ummati utawi banget umatku li marang ingsun apane cintane kaumun iku kaum yakununa iku ana yakununa kang ana sapa kaum ba'di iku sakwисku ya waddu demen sapa ahaduhum sapa salah sijine kaum annahu ing setune ahad iku fakoda kilangan sapa ahad ahlahu ing keluargane ahad wa mahulan bondone ahad wa annahu lan setune ahad ro'ani iku ningali sapa ahad ni ing ingsun rawahu ngriwatake hadis sapa Ahmadu sapa Imam Ahmad an Abi Darrin saking sahabat Abu Dar. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang paling banget cintanya kepada Kanjeng Nabi itu adalah kaum yang tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Cuma karena saking cintanya pada Kanjeng Nabi, dia tidak peduli kalau dia itu bisa kehilangan hartanya, bisa kehilangan keluarganya, yang penting dia bisa ketemu sama Kanjeng Nabi. Ini kan pernah kejadian, saya lupa di mana itu, di Pakistan atau di mana. Itu ada menteri yang menghina Kanjeng Nabi. Nah, menghina Kanjeng Nabi, kemudian ada salah satu pengawalnya itu tidak terima. Karena tidak terima, akhirnya ditembak mati menteri tadi. Kenapa? Karena menterinya itu menghinanya tidak sembunyi-sembunyi. Menghinanya itu langsung di publik, pada waktu ceramah, pada waktu di depan masyarakat, dia menghina Kanjeng Nabi. Dan orang ini karena saking cintanya sama Kanjeng Nabi, penjaganya tidak terima. Akhirnya dia ditembak mati sama penjaganya tadi. Dan ketika dia meninggal dunia, kan dia dihukum kan, karena aslinya dia harus menjaga pejabat, justru menembak pejabat. Nah gitu kan, gara-gara pejabatnya menghina Kanjeng Nabi. Tapi karena dia itu cinta betul sama Kanjeng Nabi sehingga tidak peduli kehilangan keluarganya, tidak peduli jabatannya, hartanya hilang. Akhirnya ketika dia mati, yang melayat itu jutaan itu di Pakistan atau mana saya lupa itu jutaan. Bahkan bau ketika dia meninggal dunia wangi sekali, baunya wangi sekali. Ini orang yang betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dia itu agamanya Islam, kok tidak suka sama Kanjeng Nabi, benci dengan acara-acara yang mengagungkan Kanjeng Nabi, semacam sholawatan, maulidan, itu perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Alasannya selalu gini, alasannya, wah itu bid'ah itu dolalah itu sesat, masuk neraka loh, kan gini. Kalau kita perhatikan, tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak setiap bid'ah itu menyebabkan masuk neraka. Contohnya apa? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang pertama kali membukukan Al-Quran. Al-Quran yang terpisah-pisah dijadikan satu dalam mushaf. Mushafnya Abu Bakar. Itu kan bid'ah. Tidak pernah dikerjakan Kanjeng Nabi. Tapi siapa yang berani mengatakan Abu Bakar itu masuk neraka? Tidak ada yang berani. Ya toh? Demikian pula Umar. Umar ketika melihat orang-orang sholat taraweh kemudian terpisah-pisah, akhirnya dikumpulkan jadi satu. Yang laki-laki imamnya ini, yang perempuan imamnya ini. Kemudian kalau tidak salah di masa beliau ketika taraweh itu awal-awalnya itu cuma 8 rakaat, kemudian ternyata karena orang-orang terlalu capek akhirnya dijadikan 20 rakaat ketika di akhir pemerintahan beliau. Nah, ini bid'ah ini, ya toh? Ini masalah agama. Ya masalah agama juga, toh. Karena yang asal 8 rakaat sama Umar bin Khattab dijadikan menjadi 20 rakaat. Ya toh? Maka ada yang berani mengatakan Umar itu masuk neraka? Ya tidak. Kemudian banyak kalau kita berikan contohnya. Bahkan dulu ketika di Madinah itu sholat tarawihnya tidak hanya 20 rakaat. Kalau tidak salah itu 30 rakaat. Nah, kok bisa? Nah, kan kalau di Mekah itu habis 4 rakaat,
maka mereka tawaf. Maka kalau kita kan pakai selawatan, selawatan dulu. Tapi di Mekah tawaf. Nah di Madinah tawafnya diganti dengan sholat 2 rakaat. Jadi menjadi 30 rakaat. Bayangkan itu. Bayangkan menjadi 30 rakaat. Itu enggak nemen bid'ahnya. Zaman dahulu itu semacam itu. Maka kita kembali lagi bahwasanya tidak semua bid'ah itu sesat. Termasuk kalau kita berlebihan, ada yang mengatakan, wah, sholawat yang tidak pernah diajarkan Kanjeng Nabi itu bid'ah. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kita bersolawat itu tidak harus sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Wong namanya mengungkapkan kecintaan itu tidak harus lafadznya persis yang diajarkan Kanjeng Nabi. Kalau kita perhatikan salah satu pujian yang terkenal itu adalah Banat Su'ad. Banat Su'ad itu apa? Banat Su'ad itu adalah seorang penyair ketika datang kepada Kanjeng Nabi, dia melantunkan, menyairkan lagu-lagu pujian yang isinya menyanjung Kanjeng Nabi. Saking senangnya Kanjeng Nabi, akhirnya pengarangnya tadi, penyairnya tadi dikasih Kanjeng Nabi burdah. Jadi akhirnya lah seharusnya dikasih nama burdah, yaitu penyair yang mengatakan melantunkan Banat Su'ad tadi. Tapi kalau di di NU dan di yang terkenal di kalangan para ulama, burdah itu bukan itu. Burdah itu adalah karangan Imam Al-Busiri. Jadi Imam Al-Busiri itu punya penyakit semacam lumpuh atau apa. Akhirnya kemudian dia mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kemudian diajari burdah tadi. Diajari burdah, maaf. Dia mimpi ketemu Kanjeng Nabi, akhirnya dia melantunkan burdahnya tadi. Saking senangnya dalam mimpinya, dia dikasih burdah sama Kanjeng Nabi. Ketika bangun, akhirnya dia ternyata sembuh dari kelumpuhannya tadi. Maka terkenalah karangannya beliau, yang dimulai dari Amin Tadakkur Jironin Bidi Salami dengan burdah tadi. Kalau kita mengatakan burdah itu biasanya yang dimaksud ya burdahnya Imam Al-Busiri. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang pas dikasih nama burdah itu ya penyairnya Banat Su'ad. Ketika dia melantunkan pujian pada Kanjeng Nabi, saking senangnya Kanjeng Nabi memberikan beliau burdah tadi. Karena itu dikatakan kalau ada yang mengatakan membaca sholawat pujian pada Kanjeng Nabi tidak sesuai dengan dasar ucapan Kanjeng Nabi itu bid'ah, wah itu dalilnya mana? Kanjeng Nabi itu ketika dikasih sholawat pujian syair-syair dari pengarang Banat Su'ad, beliau senangnya bukan main, ini yang ngasih burdah. Itu menunjukkan boleh kita memberikan pujian kepada Kanjeng Nabi meskipun tidak ada lafal yang berasal dari Kanjeng Nabi. Jadi jangan kalau mau menyimpulkan satu hukum tuh jangan cuma astadiyastus kok kullu bid'atin dolal, kullu muhdasin dolal, bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun, itu kok dasarnya. Nah, lihatlah sejarahnya gimana, lihatlah ada peristiwa yang mirip tidak. Gitu kan. Contoh lagi misalkan suatu saat itu ada seorang jamaah Kanjeng Nabi itu iktidal. Kalau kita kan biasanya bacanya Rabbana lakal ham, ya toh? Rabbana lakal ham dan seterusnya. Nah, tapi dia ternyata baca yang lain. Ketika baca yang lain, akhirnya Kanjeng Nabi ketika habis sholat tanya, siapa tadi yang habis ketika iktidal baca ini? Kanjeng Nabi kan tahu. Maka sahabatnya ngacung, saya Kanjeng Nabi. Wah, saya lihat itu tadi para malaikat rebutan nulis pahalanya. Apa yang kamu tulis tadi? Ini Anda perhatikan. Sholat, baca zikir yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi tidak menyalahkan. Ya toh? Tidak menyalahkan. Berarti boleh saja, kan gitu kan? Boleh. Gitu. Cuma ya jangan kemudian nanti Anda sholat, rukuknya diganti dengan zikir seenaknya, ya janganlah. Kan itu. Ini kan karena sudah ada ajarannya dari para ulama, sahabat dan lainnya. Yang lainnya kita ikuti saja. Nah, sedangkan saat itu kan masih ada Kanjeng Nabi, ternyata beliau memperbolehkan. Jadi tidak apa-apa memuji kepada Kanjeng Nabi,
tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya, kita bikin sendiri, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau apa, boleh, tidak ada masalah. Itu tidak bid'ah. Nah, kalaupun bid'ah, itu nanti namanya bid'ah hasanah. Kita teruskan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, jadi ikut Imam As-Suyuti, hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, kenapa kok hasan? Karena ada dua riwayat, yang satu itu dhaif, yang satu itu perawinya adalah perawi hadis-hadis sahih, cuma ada sedikit kelemahan. Nah, karena itu tidak bisa mencapai derajat sahih, hanya mencapai derajat hasan saja. Kita teruskan. Hadis 175. Aslihu asad